sembunyi tangan itu zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang lempar bola biliar, tertangkap tangan. Aduh, kayak familiar gitu ya, sama apa gitu, sama kejadian yang mana gitu. Betul, tapi tidak jadi ditangkap karena sang istri masih pengen cium tangan. Buat sweetheart, selamat datang di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Ya, kita tahu bahwa memang sekarang ini seorang Lesti Kejora mencabut laporan terhadap sang suami dengan dugaan KDRT, yang artinya memang Rizky Bilar sudah tidak ditahan tapi wajib lapor ya. Cuman sampai dengan sekarang pastinya menjadi perhatian netizen karena begitu luar biasa sekali kasus ini. Benar, sampai ada gosip-gosip yang beredar juga. Banyak orang yang akhirnya ikut berbicara juga. Sampai menyangkut pautkan kehidupan Rizky Bilar dengan kehidupan lamanya. Apakah benar nyata atau hanya gosip belaka ya kan? Masa sampai ada yang bilang di luar sana, wow ini berkembang kabar yang sampai liar, benar-benar liar seliar-liarnya. Ada yang bilang katanya diduga Rizky Bilar itu pernah menjadi simpanan. Simpanan siapa Kak? Kita juga nggak tahu, kita akan klarifikasi dan kita akan mengundang bintang tamu kita. Dia adalah sosok yang mengenal Rizky Bilar dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Siapakah sosok yang satu ini? Kita lihat dalam tayangan berikut. Belum habis pemberitaan tentang rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sampai beberapa nama pun ikut terseret. Salah satunya Isa Zega atau yang akrab disapa Mami Isa. Nama Isa Zega ramai diperbincangkan warganet karena diduga pernah menjalin hubungan khusus dengan Rizky Bilar. Sadar namanya semakin menjadi sorotan, Isa Zega pun perlahan mulai buka suara tentang tudingan tersebut. Ia pun dikabarkan telah bertemu Lesti Kejora secara langsung untuk mengklarifikasi masalah yang diberitakan pada Kamis 13 Oktober lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Bagaimana pertemuan itu bisa terjadi dan apa saja yang mereka bicarakan? Semua akan kita kupas di Heart to Heart malam ini. Sudah hadir malam hari ini bersama kita Mami Isa Zega alias Mami Online. Mami Online. Sosok yang paling viral di media sosial ya. Terima kasih banyak loh sudah mampir ke sini. Mami sehat ya? Alhamdulillah. Jadi boleh cerita nggak sih sama sweetheart di rumah? So Mami Isa Zega tuh kenal sama Rizky Bilar dari kapan? Sekitar 2015. Mami lupa tahunnya, sekitar 2015-2016 lah. Jadi pertama kali itu seperti yang Mami bilang, kita ketemunya di salah satu kafe. Tapi waktu itu Mami nggak berani negur karena waktu itu dia masih ada pacarnya gitu. Jadi lagi makan Mami sendiri. Dan dulu makan Mami kemana-mana suka sendiri gitu kan. Lagi makan kok cakep, kok cucok gitu. Pertama lihat gimana? Kok cucok. Cucoknya 3 kali. Oh jadi pertama ketemu karena cakepnya gitu, karena cucoknya. Ya emang lebih cakep dulu. Oh lebih cakep dulu? Iya dulu tuh cute gitu. Pokoknya ini anak bakal bisa jadi bintang gitu. Oh karena Mami Isa kan memang pekerjaannya manajer artis ya? Memang manajemen artis. Oke, gitu. ketemulah sama Rizky Bilar melihat ada potensi dari Rizky Bilar. Lalu? Nah lalu waktu itu pulang nggak minta nomor handphonenya, cuman kayak ada nyesel, aduh kok nggak diminta sih tadi gitu. Paling tinggal di daerah sini gitu. Ternyata besoknya kita ketemu lagi, nggak sengaja ketemu lagi di jalan. Nah Mami bawa asisten, nah asisten Mami itu satu kampung ternyata sama dia. Gitu makan, akhirnya kita yaudah makan yuk gitu. Ketemu lagi, kemana sama pacarnya ya gitu. Oh enggak, kata ngobrol-ngobrol makan. Terus ya udah pertama-tama Mami bilang, Mami ini manajemen, kamu mau jadi ini enggak main-main sinetron, FTV kan biasanya Mami memang pegang anak-anak sinetron ya udah lama. Berarti saat itu ketemu Rizky Bilar belum jadi siapa-siapa? Belum, jadi waktu itu dia Mami tanya udah ada manajemen, udah. Setelah itu selesai obrolan belum minta nomor lagi nih. Nah ternyata dia WhatsApp asistennya Mami minta nomor Mami gitu. Oke, lalu akhirnya apakah gabung sama Mami? Enggak, kita berteman aja. Berteman sedekat apa temanannya? Jadi kalau dibilang dekat memang dulu cukup dekat Kak Rian gitu. Tapi kalau dibilang suka kan enggak sih. Kalau aku lihat Rian ini suka cakep, ganteng. Iya ganteng ya. Oke, jadi sebatas apa sih? Sebatas teman atau sebatas adik dan kakak? Sebatas teman aja, terus teman curhat aja sih. Terus kalau kasih syuting ya Mami kadang nganterin makanan gitu-gitu aja sih. Oh gitu, Mami nganterin makanan? Ya kalau waktu itu masih FTV pertama kali lah. Oke, buat Mami Isa Zega kita punya satu artikel. Nah ini ada artikelnya, Mami Isa Zega merasa lega bisa bertemu Lesti Kejora secara langsung untuk klarifikasi gosipnya dengan Rizky Bilar. Kemarin Mami Isa Zega ketemu sama Lesti Kejora?
Ketemu. Ngobrol apa? Ngobrol awalnya itu memang Lesti udah tahu Mami tentang berita-berita itu. Terus Mami menjelaskan semuanya. Yang lalu itu masa lalu. Jadi nggak usah didengarkan omongan netizen. Mami nggak ada hubungan apapun dengan Bilar. Dulu cuman hanya berteman dekat aja. Tapi nggak sampai yang sejauh mungkin gitu. Jadi nggak usah percaya gitu aja. Iya Mam, nggak apa-apa gitu. Cuman Mami dengar kan kalian sering berantem karena Mami. Enggak Mam, enggak kok, aman katanya. Oh jadi Mami dengar sering berantem karena Mami? Iya. Itu Mami dengarnya dari siapa Mam? Adalah dari seseorang gitu. Oh, nah kenapa baru sekarang akhirnya Mami memutuskan, oh yaudah deh sekarang ketemu sama Lesti. Kenapa kan pada berita ini sebenarnya sebelum jauh dari yang sekarang karena heboh? Mami nggak mau mereka bercerai waktu itu, kemarin. Gitu. Kalau mungkin netizen kan menginginkan itu terjadi, kalau Mami enggak. Gitu, sangat disayangkan kalau pisah gitu. Mami, terakhir komunikasi sama Rizky Bilar kapan? 2 bulan lalu, 2 bulan 3 bulan lalu. Apa isi komunikasinya? Ketemu Ketemu langsung. Apa yang dibicarain? Dibicarain ya nasihat-nasihat aja, Mami dinasihatin gitu. Jangan suka huru-hara gitu, harus lebih elegan gitu-gitulah. Jangan, ya harus pintar-pintar bersosialisasi di Media sosial. Iya gitu. Oke. Mami kita mau kasih lihat satu artikel, Mami silakan klarifikasi yang satu ini, tanggapi juga ya, terkait dengan dicabutnya laporan Lesti Kejora. Benar, ini artikelnya judulnya Lesti Kejora resmi cabut laporan KDRT Rizky Bilar. Mami tanggapannya gimana? Tanggapannya ya sesuai harapan Mami dan doa Mami ya. Jadi ya happy aja dicabut. Karena waktu waktu ketik-ketik itu ada Mami di situ. Ketik-ketik apa? Surat cabutan. Oh Mami ada juga? Ada di situ. Tapi Mami Isazega, ini kan pro dan kontra juga. Dan Mami sebagai seorang perempuan juga ya. Ada ketakutan bagi semua, bukan semua perempuan, tapi siapapun itu yang menikah. Bahwa KDRT adalah satu hal yang tentu saja tidak diinginkan dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Tanggapan Mami atas KDRT, dugaan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar? Mami sih nggak mau terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka ya. Jadi Mami itu kalau waktu berantem sih nggak pernah melakukan apa namanya? Kontak fisik. Iya. Gitu. Bahasa verbal maksudnya? Iya bahasa verbal, tapi ya masih bisa Mami maafin lah gitu. Nggak juga sih, kemarin nggak dimaafin. Sebentar. Ini waktu Ya, sama sama Mami siapa? atau sama gimana? Waktu sama Mami dulu. Oh, Bukan. hah? Tunggu dulu. Waktu berteman, maksudnya dulu. Oh, keceplosan ya Mami barusan ya? Hah? Gimana sih? Kita nggak ada yang mancing loh, Iya, dia kita- ngomong sendiri. Oh, sebagai teman ya? Dulu. Oh iya. Dulu sebagai teman ya. Anda lah yang menilai ya pemirsa ya. Oke baiklah. Dulu kan Mami dekat sama Rizky Bilar. Setahu Mami Rizky Bilar zaman dulu pernah selingkuh nggak? Kan bukan sama Mami. Ya memang yang Siapa bilang yang sama sama Mami Mami? siapa? Nggak ada yang bilang sama Mami. Dulu Rizky Bilar sama pasangannya pernah selingkuh Kan nggak? mungkin Mami ada di masa-masa dia pacaran Iya, sama kita kan cewek nggak mana bilang sama gitu. Mami. Pernah selingkuh nggak dulu dia? Coba kamu di sini, Mami di sini. Hah? Pernah selingkuh nggak dia zaman dulu? Ini kan kita cerita happy-happy zaman dulu aja, Iya kan Mam. Mami deket sama Rizky Bilar. Pertemanan, persahabatan lama gitu. Ya, maksudnya Pernah nggak dia selingkuh? dari siapa dulu? Ya entah dari siapapun yang Mami kenal, pernah nggak sih? Atau Mami yang selingkuh? Enggak, dulu itu kalau dia punya pacar, kalau ganti-ganti kan wajar aja, masih remaja. Oh iya ya, oke. Benar. Mau bilang apa sekarang sama Rizky Bilar, silakan. Kalau Rizky nonton nih, Mami Ya. mau bilang apa? Mau bilang, apa ya, tuh kan jadi sedih. Nggak apa-apa. Mau bilang apa, Kenapa? Mami? Dulu sempat ribut besar. Maksudnya, ya ada beberapa lah yang nggak bisa Mami ungkapkan di sini. Iya. Ya dulu baik aja hubungannya, terus udah baik lagi, terus Mami nggak mau ribut lagi gitu. Mau bilang apa sama Bilar? Ya langgang-langgang gitu sama Lesti. Jangan kasar-kasar, jangan pukul-memukul gitu. Oke. Tapi apapun itu kita hargai jawaban dari setiap kalimat yang keluar dari seorang Mami Isazega ya. Tapi Mami Isazega sebagai orang yang mengenal sosok dari Rizky Bilar dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Ketika kasus Rizky Bilar kita lihat menjadi viral di media sosial, banyak juga yang mengomentari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dihajar sana sini. Kita akan lihat ada juga statement dari seseorang yang menjadi viral
Seperti apa statementnya, kita kasih lihat dulu tayangan yang satu ini ya. Si Kiris ini udah punya anak guys. Dan kasihannya lagi kemarin orang media bilang, oh Mas Satria kita shock banget pada saat dia menikah itu. Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor sebelum menikah itu, pas lagi euforianya netizen, itu dia ngomong loh ke kita, ih malas banget sih si Dede WA gue, malas banget sih, ya dia nggak tipe gue gitu. Dia aja tuh kebaperan, padahal gue nggak kenapa-napa sama dia. Si istrinya itu meniti karir dari nol, dari bawah, kepala di bawah, kaki di atas. Tiba-tiba dapat orang yang dia nggak ditelusuri dulu masa lalunya. Memang sih pepatah itu bilang, jangan ungkit masa lalu orang ketika dia sudah jadi lebih baik. Tapi ingat, tabiat itu nggak bisa dirubah loh. 3 tahun bisa. Tapi nanti ending-endingnya balik lagi ke tabiat asal. Ya feeling gue mereka bakal divorce. Kenapa? Karena mereka itu menikah tidak dengan dasar cinta. Menikah dengan kebetulan situasi, kondisi, euforia, dan ego. Aduh. Dan sudah hadir malam hari di Heart to Heart. Ini dia Satria Mulia. Selamat malam Satria Mulia. Selamat malam. Oke, sebelum kita ke Satria Mulia, Mami, ini dia artikel yang akan kita minta tanggapan dari seorang Mami Isa Zega. Wow, mau dilaporkan ke polisi, Satria Mulia tantang balik Rizky Bilar. Oke, ini kita penasaran dengan setiap statement yang kamu keluarkan di media sosial. Emang statement kamu apa aja sih di media sosial tentang Rizky Bilar? Gue lupa, Wak. Jadi apa ya, setiap yang gue paparkan itu tuh nggak harus untuk dia juga. Gitu. Masa? Iya, kan saya nggak sebut nama, nggak ST, nggak pajang foto dia juga. Tapi netizen itu udah nebak, oh ini pasti buat si RB gitu. Padahal gue nggak nujuin buat dia juga kan, gitu. Tapi kan tanpa kamu menyebut nama, walaupun misal hanya inisial, bahwa netizen pun tidak bodoh. Mereka juga bisa berasumsi itu menunjuk kepada seseorang. Iya, itu memang kan persepsi seseorang itu memang berbeda-beda kan. Tapi kalau misalnya mau dikait-kaitkan dengan hukum kan itu harus spesifik banget gitu. Jadi kalau gue ya kalau misalnya dituduh statement itu buat dia, ya tetap aja mau ketok palu 1000 kali pun gue nggak akan bilang itu buat dia juga gitu. Ya maksudnya netizen udah tau lah itu buat siapa gitu. Tujuan kamu sebenarnya apa? Tujuan saya itu adalah gini loh. Saya pingin membuat masyarakat tuh pinter karena ada beberapa artis yang pencitraan di TV padahal aslinya itu nggak sebaik itu gitu loh. Jadi kayak mendidik aja gitu sih. Jadi nggak harus ke RB, harus ke R, harus ke S gitu, nggak juga gitu. Tujuannya buat kamu mendidik? Mendidik ya. Menurut kamu itu mendidik? Mendidik buat saya. Semuanya kembalikan kepada Anda. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Isi hatimu. Isi hatimu. Ya, kita masih bersama dengan Mami Isa Zega, Mami Online, dan juga Satria Mulia. Satria Mulia, pekerjaan kamu tuh apa ya? Saya pebisnis juga, aktor juga. Pebisnis dan juga aktor. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, Satria Mulia ya. Dari Satria Mulia, Mami boleh silakan tanggapi juga, oke? Nah, ini di artikelnya. Satria Mulia beberkan sosok yang diduga jadi selingkuhan Rizky Bilar. Siapa sih? Jadi yang kamu bahas apa sampai ada asumsi gue bilang kalau misalnya ada tuh yang selingkuh tapi selingkuhnya kegap sama transgender. Lah ternyata kan bukan untuk si Rizky Bilar juga. Ternyata selingkuhannya bukan transgender juga. Jadi emang itu buat dia? Enggak juga dong. Jadi buat siapa? Ada lah seorang aktor yang lagi kena masalah udah tersangka. Oke. Aduh, siapa? Nah, tujuan kamu untuk mengeluarkan statement itu sebenarnya apa? Kan tidak ada urusannya dengan kamu. Hubungannya nggak ada sih. Jadi kemarin itu saya dapat info ya, si X ini kegap selingkuh sama istrinya sama transgender gitu. Jadi itu dari ada salah satu rekan media begitu. Ya. Tapi itu belum bisa dipastiin juga gitu. Tapi jujurnya walaupun kalau itu belum bisa dipastiin juga, memang dia pernah juga selingkuh sama transgender yang gue tahu tapi gue nggak bisa sebutin. Ini katanya Rizky Bilar juga ada gosip katanya punya anak sebelum menikah dengan Lesti. Ya. Bener kamu kalau itu banyak yang bilang. Tapi kalau gua ngeliat langsung nggak pernah. Oke. Ya. Tapi yang desas-desusnya itu banyak banget. Mami yang kenal Rizky Bilar dari zaman dulu, ada dugaan katanya Rizky Bilar sudah punya anak sebelum menikah dengan Lesti. Menurut Mami? Itu hoax sih. Itu hoax. Hoax. Itu hoax 1000% bisa Mami pastikan itu bukan anak
dari Rizky. Itu anak dari tantenya yang bersuamikan orang bule dulu. Gitu, yang dekat sama dia ponakannya itu yang digendong di Instagram yang dibeberkan itu ponakan kandung. Oh, Mami deket banget sama Rizky Bilar sampai tahu ya segala silsilah keluarganya. Gak deket banget dulu. Tapi bisa tahu. Satria Mulia tahu dari mana itu omongan tersebut, katanya diduga udah punya anak. Ya karena kan beberapa circle-nya dia itu seperti mantan manajernya itu yang nggak usah gue sebutin ya. Itu kan juga circle-nya gue ngopi di Kalibata. Apalagi Rizky Bilar kan dulu tinggal lama di Kalibata. Jadi pasti kalau misalnya di entertainment tuh lingkup kita kecil kan. Pasti Rian juga yang nggak kenal, yang nggak syuting bareng pasti dengar juga, oh si A begini, si B begini, si C begini. Tapi Rizky nggak pernah tinggal di Kalibata. Nah, ya tapi dia sering nongkrong di situ ya. Entar dulu. Gimana mam? Entar Jadi dulu. yang tinggal di Kalibata itu teman-teman gengnya. Ada 6 orang cowok semua termasuk Tengku Teji, Jem Thomas. Ya, itu gua dengar nah juga. itu satu geng itu. Jadi dia sering ke Kalibata karena itu. Jadi bukan dia tinggal di Kalibata, enggak. Dia tinggal di Tebet. Oke, sama tantenya tadi. Sama ya? tantenya tadi, Oke. adik mamanya. Berarti salah nih pernyataan kamu, berarti ada yang salah nih. Iya, kalau tinggal di Kalibata memang gua nggak pernah lihat dia tinggal di Kalibata ya. Cuman orang-orang tuh bilang, oh dia tinggal di Kalibata. Mana sih tadi katanya Kalibata. Jadi yang satu benar-benar pernah dekat dengan Rizky Bilar. Dekat sebagai teman. Dekat sebagai teman. Benar gitu. nih. Ya, yang satunya lagi karena memang tahu dari orang lain gitu ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sweetheart di rumah. Ini ada pernyataan dari Satria Mulia tentang kerugian Rizky Bilar. Entah dia tahu dari mana, apakah tahu dari orang juga. Kita kasih lihat dulu satu. Jadi jangankan 400M, 3M aja saya nggak percaya dia punya. Saya mah jujur aja, nggak mungkin itu mas. 400M memang duit jatuh dari langit. 400M lu kate Gal Gadot aja artis dunia, hartanya saya cek cuma 450 miliar. Lah ini jangankan mendekati Gal Gadot, 1/10-nya harta Gal Gadot aja nggak mungkin mas. Waduh, kamu apa yang ngebuat kamu sangat berapi-api ketika ada berita Rizky Bilar rasanya langsung pengen komentar gitu? Sebenarnya bukan karena RB juga, abis wartawannya nanyain begitu sih sama gue ya, gue jawab apa adanya. Live dikit yang ditanya RB, live dikit tanya RB, sampai gue bilang, kalian ngapain sih bahas dia mulu, filmnya udah selesai, udah damai. Emang kamu setahu apa sih tentang Rizky Bilar sampai setiap kalau ada netizen nanya di media sosial atau teman-teman media nanya sama kamu secara langsung, kamu begitu berani sekali untuk menjawab semua pertanyaan? Iya, kalau gue itu menjawab pertanyaan netizen itu bukan untuk dia ya, tapi secara global. Karena kan gue hidup di entertainment, kalian hidup di entertainment, kita udah tahu lah dunia kegelapan, dunia tipu-tipu di entertainment seperti apa. Jadi ya apa yang gue tahu gue paparkan, kalau nggak gue tahu ya gue diem begitu. Tapi gue nggak ada bilang ini buat si Rizky Bilar, ini buat si Rizky Bilar. Nggak ada, gue bahas gitu global buat semua public figure yang gue pernah melihat melakukan seperti itu ataupun yang tidak gitu. Jadi kalau yang tidak gue nggak akan Tapi kan paparkan. sisi gelap Satria Mulia juga ada dong. Hah? Nah, Katanya kamu pernah disimpan juga. Oh mana? maju Mami, maju. Sebentar, Satria Ya, Mulia. setiap orang bisa berpersepsi, tapi kan buktinya nggak ada, bukti fotonya nggak ada. Nah sama, buktinya si Rizky juga nggak ada kan buktinya. Iya kan saya nggak bilang saya akan kasih bukti ke dia, saya kan cuma menjawab pertanyaan netizen begini begitu. Kalau saya hanya nggak- katanya dan bisa saya kan. nggak bilang itu buat si Rizky Bilar juga. Kembali lagi loh Mi. Aku juga nggak percaya kamu simpanan, karena kalau simpanan biasanya akan diam-diam tidak akan keluar-keluar ya. Mungkin mantan simpanan ya. Mungkin ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Nah. Silakan buat Satria Mulia, kita berikan kamu waktu untuk bebas berkomentar di sini. Benar atau tidaknya itu terserah ya. Oke, ini dia. Iya. Anak buah Rudi Salim bongkar fakta mobil mewah Rizky Bilar ternyata cuma buat pinjam konten aja. Gimana Coba, pendapat kamu? Satria. Kalau begini kan bukan Rizky Bilar doang kan, banyak lah. betul. Ada AHA, ada RA. Ya maksudnya gini loh, gua nggak mengatakan mereka orang miskin, tapi ada kalanya mereka butuh pamor untuk menyewa mobil-mobil ini. Jadi mungkin misalnya si RA mobilnya cuma 4, ya supaya hedon banget nyewa lagi 6. AHA mobilnya 3, nyewa lagi 5 begitu. Jadi gua ya itulah public figure di Indonesia. Nggak hedon, nggak rame cuy. Nah kalau dari Mami Isa sendiri, Mami Isa sempat nyebutkan kalau sebenarnya Rizky ini orang mampu gitu ya. Sebenarnya keluarganya sendiri backgroundnya gimana sih Mam? Kalau boleh sedikit cerita. Yang saya tahu Mami ya, Iya. yang saya tahu Mami memang bukan orang susah. Karena dulu pas kali ketemu memang dia udah punya hitam. Habis itu dia dapat syuting-syutingan, udah termasuk peran utama juga di salah satu production house yang terkenal. Oke. Itu dia langsung beli mobil
putih. Nah setelah itu ada gosip-gosip dia sama si Dinda dulu ya. Lagi naik-naiknya juga, dia beli Lambo. Oke, jadi memang sudah berada ya? Emang udah. Jadi nggak, mungkin sekarang itu memang orang lebih kenal lagi. Dengan itu kita nggak bisa pungkiri, memang lebih terkenal lagi di sini. Cuman nggak boleh juga dibilang, lu nggak jadi siapa-siapa tanpa Lesti, itu tidak dibenarkan juga gitu loh. Kan itu rezeki mereka berdua kalau yang sekarang. Oke, betul. Aku Rezeki setuju. suami istri gitu. Aku sangat setuju bahwa semua orang ada rezekinya masing-masing. Ada yang bilang ketika menikah justru rezekinya akan berkali lipat. Makin bertambah. Ya, terima kasih banyak buat Mami Isa Zega. Semoga semakin berbahagia dengan siapapun itu. Jadi atau tidak simpanan, is oke. Tapi orang kaya memang harus punya simpanan dan juga investasi ya. Betul, simpanan uang ya. Dan juga Satria Mulia. Terima kasih banyak. Kita tunggu lagi nanti di media sosial. Apalagi akan kamu bocorkan tentang selebriti tanah air. Tapi kalau Rian gue yang bohong ya, dia yang benar. It's okay, tidak masalah ya. Yang paling penting itu bukan benar atau tidak benar, tapi baik atau tidak baik apa yang disampaikan ya. Dan kita tentu saja akan bertemu dengan bintang tamu kita berikutnya, sosok yang sangat luar biasa sekali. Yang jelas juga ini sosok yang tidak perlu menunjukkan apapun yang kita bilang atau sebut sebagai flexing. Karena memang dia sesungguhnya punya karir dan juga karya luar biasa. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Kisah cinta artis senior Desy Ratnasari belakangan ini kembali menjadi sorotan. Seperti diketahui, Desy memang belum melepas status jandanya walaupun ia mengaku bahwa ada 3 orang pria yang sedang mendekatinya. Dan salah satu di antara mereka ada yang berhasil mencuri hatinya. Siapakah sosok pria tersebut? Dan bagaimana tanggapan anak sematawayangnya tentang hal ini? Tak hanya itu, jarang diketahui oleh publik kalau Desy Ratnasari merupakan lulusan terbaik kuliah psikologi dan sempat menjadi dosen. Kira-kira seperti apa tanggapan Desy Ratnasari tentang kondisi psikologis Lesti Kejora setelah mengalami KDRT? Temukan semua jawabannya hanya di Heart to Heart. Desy Ratnasari, apa kabar? Alhamdulillah baru beranjak pulih, kemarin sempat sakit, tapi udah lebih baik lah. Sakit apa kemarin? Apa ya? Batuk nggak sembuh-sembuh. Oh, alhamdulillah sudah sehat ya. Udah, Semoga gitu. semakin sehat lagi. Amin, insya Allah. Semakin glowing. Menigelis pisan Gusti, Teteh Desy Ratnasari. Tuh sama yang ini mah, aduh Gusti saya langsung merasa terintimidasi. Teh, Kelihatan tuanya. aduh Teteh ini kan yang lagi heboh banget ya tentang Lesti Kejora menggugat sang suami ya. Ini dengan dugaan KDRT tapi akhirnya gugatannya dicabut. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini buat Teh Desy Ratnasari. Betul. Ini ada Lesti cabut laporan, psikolog singgung alasan korban KDRT pilih damai. Aduh. Teteh tuh kuliah jurusannya psikologi. Aku tuh jurusan psikologi. S1-nya? S1-nya. Tapi S2 saya itu peminatannya atau bidang psikologinya adalah industri organisasi. Oh. Jadi ketika tadi dibilang, aduh tadi sih hayo atau psikolog komentar. Jadi sebenarnya teman-teman klinis lah yang lebih paham bagaimana menangani KDRT dan lebih berwenang untuk menyampaikan. Walaupun kami itu di S1, pasti tentu kami juga belajar tentang hal-hal tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sih tidak pengen spesifik berbicara soal ini Lesti pasti begini gitu. Iya. Kayaknya udah terlalu banyak judgement orang terkait dengan apapun perilaku baik Lesti maupun Bilar. Yang orang membuat puzzle, menyambung-nyambungkan puzzle-nya lalu kemudian pasti gini gitu ya. Kayaknya kok nggak bijaksana gitu menurut saya. Akan lebih baik sih menurut saya mereka berdua itu betul-betul duduk bersama apa mau ke depannya untuk memperbaiki relasi perkawinan yang lebih sehat. Oke. Karena kan pilihannya cuma 2, mau bersama tapi dalam kondisi yang lebih sehat untuk anaknya, tapi atau berpisah untuk lebih sehat juga untuk membesarkan anaknya. Umumnya kenapa korban KDRT itu memilih untuk berdamai? Tentu satu, karena rasa malu. Rasa malu? Iya, malunya Umumnya karena kan, iya, dia kan pasti satu, ini kan pilihan saya. Kejadian kayak begini dilaporkan, ngejelek-jelekin, ya itu kan gimana pun suami saya, gimana pun istri saya, gimana pun ayah atau ibu anak saya misalnya. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan besar adalah bahwa dia itu udah terbiasa berada dalam kondisi helpless. Helpless tuh tak berdaya gitu. Dalam hubungan itu dia udah nggak berdaya, terus dalam sebuah hubungan dia sudah patuh dengan relasi yang terbentuk. Jadi bukan lamanya relasi itu membuat salah satu menjadi tergantung, tapi intensitasnya. Oke. Jadi dalam KDRT itu memang ada siklus
abuse gitu ya. Saya cari-cari kata-kata bahasa Indonesia abuse yang paling pas itu nggak bisa tuh karena itu kontekstual. Jadi abuse secara emosional. Kekerasan. Betul, kekerasan secara emosional bisa, secara verbal bisa. Betul. Secara fisik juga bisa. Yang paling nyata bisa terlihat adalah fisik. Tapi kekerasan secara ataupun abuse secara verbal itu bisa terjadi karena dua orang juga, nggak bisa juga nyalahin salah satunya. Iya. Teh Desi Ratnasari, ini banyak netizen berkomentar. Apa jangan-jangan Lesti Kejora ini terkena sindrom Stockholm Syndrome? Waduh. Kita bingung nih, sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan secara psikologis, ya, secara psikolog gitu kan, pasti paham betul apa itu Stockholm Syndrome, ya. Tapi jangan dibahas. Nanti kita akan cari tahu sesaat lagi. Tetap bersama kami tentunya hanya di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Nih, fakta-fakta dari Stockholm Syndrome. Inikah alasan Kejora mencabut laporan KDRT-nya? Mari kita lihat bersama. Kita lihat ya, apa sih Stockholm Syndrome itu sebenarnya? Fakta-fakta Stockholm Syndrome. Jadi kalau bahasa umumnya itu adalah sebuah relasi antara pelaku dan korban di mana korbannya merasa mencintai pelakunya. Merasa mencintai berarti belum tentu mencintai. Betul, belum tentu faktanya benar-benar. Padahal mungkin ada kenyataan-kenyataan pikirannya dalam hatinya kok begini, tapi itu tertutupi dengan pikiran-pikiran lain atau perilaku-perilaku dari pelaku yang membuat dia merasa dicintai. Karena biasanya Stockholm Syndrome itu terbentuk umumnya tuh kan awalnya sejarahnya itu kan biasanya pada kasus-kasus penyanderaan atau pada kasus-kasus penculikan. Oke. Gitu. Jadi relasi yang menurut kita nggak sehat, menurut dia sehat untuk mereka berdua gitu. Nah ini terbentuknya karena ada intensitas. Intensitasnya ada pujian, ada perlakuan baik, ada perlakuan menyenangkan, membahagiakan. Tapi di sisi lain abuse. Jadi kalau kata bahasa Sunda namanya gas diangkat dibanting gitu. Apakah menurut Teh Desi Ratnasari, Lesti Kejora dia mengalami Stockholm Syndrome? Biasanya kalau menurut teman saya, kolega saya yang psikolog klinis, Stockholm Syndrome itu dua-duanya pelaku dan korban harus berada dalam posisi setara. Mereka sama-sama mengalami depresi, stres, ataupun mental illness yang sama. Bahasanya takut banget ya. Iya. Jadi kalau memang kita mau menyampaikan sebuah diagnosa, apakah Lesti dan Bilar begitu, menurut saya ada baiknya mereka datang ke psikolog untuk melihat dan memperbaiki relasi mereka. Karena kita nggak benar juga untuk menyampaikan hanya dari 1-2 kata kita sambungkan, lalu kemudian kita bilang bahwa ini adalah diagnosanya Stockholm Syndrome gitu. Iya, benar. Bahwa saya melihat justru hal lain, bahwa bisa jadi kemarin itu Lesti melaporkan itu karena dia memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Alhamdulillah dia punya kekuatan hal itu untuk menunjukkan saya ini pilihan jalan saya. Tapi mungkin pada saat dia sudah mengalami proses pelaporan sampai akhirnya suaminya itu dinyatakan sebagai tersangka, lalu kemudian dia mulai menilai, menganalisa dirinya, kok aku di sini ya, kok aku begini ya, kok begini, kok begitu. Mungkin saja bisa terjadi pemikiran-pemikiran itu yang membuat dia merasa harus kembali kepada jalur hidupnya yang lama yang membuat dia merasa lebih nyaman, yaitu bersama suaminya. Karena begitu kompleks sekali ya. Betul. Oke, secara singkat Teh Desi Ratnasari, jika amit-amit terjadi tindak KDRT kepada seorang Teh Desi Ratnasari, apakah akan melanjutkan atau cukup berhenti sampai di situ hubungannya? Berhenti. Oke, walaupun sampai dengan sekarang kita masih belum tahu siapa sih pasangan seorang Teh Desi Ratnasari. Masih sendiri nih ya. Jadi kemarin pas lagi sakit sendirian dong. Enggak lah. Siapa yang nemenin kalau gitu di rumah sakit? Nashwa dong. Nashwa yang nemenin. Nashwa yang nemenin. Kita hadirkan the precious one dari seorang Teh Desi Ratnasari, Nashwa di Heart to Heart. Selamat malam Nashwa. Apa kabar? Silakan. Duduk sehat ya. The precious one Teh Desi Ratnasari. Nashwa sehat. Sehat, alhamdulillah. Manggilnya Bunda ya? Bunda. Bunda tuh orang kayak gimana sih Nashwa buat kamu? Bunda tegas. Galak nggak galak ya? Galak sama tegas kayaknya beda ya. Bunda tegas sih. Masa kalau misalnya pun marah pasti ada alasannya. Nah, selalu ada alasannya. Emang she prioritizes work karena memang that's how she contributes.
gitu. Lebih prioritas ke pekerjaan ya? Itu Yes. prioritas utama, bukan pasangan sampai belasan tahun menjadi janda. Kita kasih lihat Puas artikel ya, yang puas tadi ya. ini, ya. Ini artikel yang ngomong nih ya, tapi sesuai kenyataan atau enggak nih? 19 tahun janda Desi Ratnasari kini ngaku didekati 3 pria dan dilema pilih yang mana. Teteh, 19 tahun hampir 4 kali pemilu loh menjadi janda, Teh. Kan baru 2 periode sendiri. Najwa senyum-senyum nih rasanya. Ini ada 3 orang pemberani ya, menurut artikel ada 3 orang pemberani sampai bikin bingung mau pilih yang mana. Masya Allah. Siapa aja itu Teh? Aduh, sekarang sih kayaknya cuma 2 ya. Oh, cuma 2. Jadi sama King Nasar udah enggak itu ya? 1 udah, berarti tinggal 2 tuh. Iya tinggal ada 2 sih, tapi bukan artis yang jelas. Pernah didatengin lewat mimpi, maksudnya gimana? Aku itu sih waktu itu through my dream, waktu itu waktu lagi umroh Ramadan. gitu. Jadi kamu umroh, Sama bunda. lalu mimpinya apa yang melintas di mimpi kamu? Ada sosok orang laki gitu di saat aku lagi sama bunda gitu. Sosoknya itu jelas? Jelas banget sih enggak ya, cuman ya ada orangnya. You knows Iya, it. gitu. You knows him Betul, ya. betul. Sosoknya memang ada. Sosoknya memang ada. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya, wah apa tuh bun banyak ya kayaknya. Apakah dia politikus? Apa ya? Yang Najwa Apa tahu? tuh bun? Yang Nasya tahu? Wah yang Nasya tahu spektrumnya luas ya. Spektrumnya luas. Berarti dia politikus iya? Pengusaha iya? Bisa jadi. Oke. Tebak-tebak buah manggis, nanti Anda yang berasumsi dia adalah politikus, dia adalah pengusaha, apalagi? Alamat rumahnya mungkin Alamat dari rumah. tahu. Yang jelas laki-laki. Terus apalagi yang kamu tahu, Najwa? Yang Nasya tahu, ya udah kenal lah, udah kenal sih. Sudah Nasya. cukup lama. Wah lamanya kalau itu Nasya belum terlalu. Kalau dengan sosok pria yang satu itu, kamu setuju? Balik ke bundanya. Desi Ratnasari siap melangkah dengan pria yang ada melintas dalam mimpinya Najwa. Honestly, saya sekarang dengan kegagalan saya lebih menyerahkan kepada Allah ya. Doa aja lah. Karena kalau saya jalan kok kayaknya nggak mantas kalau kita pacaran gitu. Kayaknya yang lebih mantas anak saya. Itu satu. Yang kedua, ya udah sekarang mah yang lebih penting kamu udah berani mau ngajak saya nikah, ayo kita doa sama-sama karena saya pernah gagal. Kurang lama apa saya, tapi kalau Allah bilang takdirkan enggak gitu. Jadi saya malu kalau besok-besok ternyata Desi gagal lagi. Aduh malu kayaknya. Iya. Jadi kalaupun suatu saat ada pemberitaan ya itu karena Desi Ratnasari alhamdulillah akhirnya bisa menikah gitu aja. Jadi intinya siapapun itu langsung ajak aja Teh Desi Ratnasari untuk menikah ya. Langsung ajak, jangan ajak pacaran, ajak nikah langsung ya. Betul. Hati sudah terbuka? Udah alhamdulillah insya Allah. Hati sudah terbuka. Tapi buat sweetheart, ketika mata tidak bisa berkata, saatnya hati berbicara. Kita akan masuk ke dalam segmen Mata Hati. Let's go. Kita ke ruang hati. Baik, dalam segmen Mata Hati, kita akan berikan pertanyaan. Najwa, 19 tahun ngelihat bunda sendirian, kemarin sakit juga akhirnya harus sendirian, tanpa pendamping. Najwa ngelihat bunda yang selalu berjuang sendirian setiap harinya membesarkan kamu, rasanya seperti apa sayang? Bangga, yang pasti walaupun capek Nasya ngelihatnya. Tapi bangga. What makes you proud? Apa yang bikin kamu bangga? Because for the time being, I haven't been able to be her. She's the only one that can become herself. Yang bisa goes through everything sendiri, walaupun semua yang support seperti Nin Ana, Uma, Aki Edi udah gak ada semua, tapi semua pelajaran yang diturunkan itu
itu semuanya benar-benar terserap. Dan menurut aku itu keren banget sih. Love you. Love you too. Kak Desi, melihat sosok Nashwa yang sekarang beranjak dewasa, kebanggaan, satu-satunya kebanggaan, satu-satunya yang dimiliki Teh Desi Ratnasari. Apa yang Teh Desi lihat dari sosok Nashwa? You're my strength. You're my power. You're my light. You're my love. You're my precious one. Gak ada orang yang bisa menggantikan bahwa Nashwa adalah menjadi kekuatan buat Bunda bisa berdiri, bisa bangun setiap hari. Harus menjadi orang yang terbaik buat Nashwa. Bunda belajar setiap hari itu karena Bunda pengen menjadi seorang ibu yang baik buat Nashwa. Bunda harus mampu itu karena untuk Nashwa. Bunda harus dengan semua kegagalan Bunda pun harus bisa menjadi contoh. Itu juga adalah untuk Nashwa. So I did it all. It's because of you and for you. Najwa selama sama Bunda hidup, ngelihat Bunda setiap hari di rumah kerja, pernah ada momen-momen melihat Bunda merasa sedih, momen-momen ngelihat Bunda ngerasa kayaknya nggak bersemangat ngejalanin hari, pernah ada sayang? Pernah. Kapan? Pernah, walaupun Bunda coba untuk nggak tunjukin ke Nashwa. Gitu. Tapi kamu tahu itu? Yes, betul. Terus kamu akhirnya gimana pas lihat kayak gitu? Aku orangnya tipenya yang super santai banget, dan Bunda tahu itu. Aku orangnya santai banget dan suka bercandaan. Jadi menurut aku kontribusi aku adalah dari bikin hidup Bunda yang sangat padat, yang sangat hektik itu santai dengan bercanda. Menurut aku itu. Oh, kamu bawa happy Bundanya ya? Dan biasanya aku suka marah. I'm sorry. Gak apa-apa. Karena kadang-kadang aku lagi serius tuh aku suka bilang gini, please don't make a joke. Kalau nggak serius, Bunda nggak bisa jadi kayak begini. Bunda nggak bisa ngurus kamu kalau Bunda harus bercanda. Terus dia bilang, chill Bun, come on. Kadang-kadang saya suka nggak melihat bahwa itu adalah supportnya dia. So I do apologize about it. So forgive me. Mulai hari ini, insya Allah kalau kamu joke, Bunda akan lebih melihat lebih positif. Tahu bahwa itu adalah supportnya kamu untuk Bunda. So I'm really sorry about it. Nashwa, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bunda bernama Desi Ratnasari? Siapa yang tidak mengenal Bunda kamu? Sosok yang begitu kuat yang membesarkan kamu seorang diri. Apa yang mau kamu sampaikan? Karena Bunda udah tahu banyak banget orang yang look up ke Bunda. But don't forget that you also have to look up to yourself. Because you're already such a big person, but sometimes you forget that. Because your eyes are always somewhere else. So I hope you can prioritize yourself better. And have a selfness in the future you. Memprioritaskan diri sendiri. Will do. Thank you for reminding. Ya, aku suka lupa. Dia selalu bilang, self-love Bun, self-love Bun. Kami berharap Desi Ratnasari tidak pernah lupakan dirinya sendiri, bahwa dirinya juga manusia. Amin. Semoga Allah mudahkan Nashwa dan Bunda untuk bisa terus bersama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap bersama dan menerima apapun. Bunda tahu seseorang yang sayang sama Bunda saat ini tidak dalam situasi yang sempurna. Semoga Nashwa bisa menerima dan memahami hal itu, walaupun kita sama-sama gak tahu apa takdir untuk Bunda. Bunda minta Nashwa terus mendoakan Bunda, minta yang terbaik bagi Bunda dan bagi kehidupan kita.
Boleh dipeluk, silakan Najwa dan juga. Dari tadi pengen pelukan. Sekali juga Ibu dan juga anak ini ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk bintang tamu kita, untuk Teh Desi Ratnasari dan juga Najwa. Teh Desi Ratnasari yang sampai dengan sekarang masih sendiri tapi terlihat bahagia atau memang sengaja ingin selalu terlihat bahagia? Apakah benar-benar bahagia? Alhamdulillah Allah berikan kebahagiaan untuk saya dan Najwa, diberikan kemudahan kehidupan. Semoga nanti Allah takdirkan saya bertemu dengan seseorang melengkapi kebahagiaan yang sudah Allah berikan untuk saya dan Najwa. Kunci kebahagiaan Desi Ratnasari singkat. Singkat, ketika kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, itulah adalah truly happiness. Ketika bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tapi sebelum berbagi kebahagiaan dengan orang lain, kita juga harus berpikir bahagia. Karena ketika kita berpikir bahagia, maka kita akan bahagia. Kita akan kembali sesaat lagi tentu saja setiap Sabtu dan juga Minggu. Heart to Heart hanya di Trans TV, milik kita bersama. Heart to Heart, Curahkan isi hatimu. Sampai jumpa dan selamat.